Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Royan dengan nomor induk mahasiswa 1908102114 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menjelaskan materi tentang pengertian macam-macam bahasa beserta persamaan dan perbedaannya. Macam-macam bahasa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah bahasa ibu, kemudian bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional. Yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi manusia dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti interaksi dengan keluarga atau masyarakat lingkungannya. Contoh, apabila kita hidup di tanah Jawa atau kita hidup di suku Jawa, maka bahasa ibu yang kita kuasai adalah bahasa Jawa, karena interaksi yang kita lakukan sejak lahir dan interaksi yang kita lakukan dengan masyarakat lingkungan sekitar kita itu adalah bahasa Jawa. Apabila saya hidup di Jakarta, maka bahasa ibu yang saya kuasai adalah bahasa Jakarta, karena Jakarta nggak punya bahasa, jadinya bahasanya bahasa Indonesia. Itu contoh yang pertama, atau itu pengertian yang pertama dari apa yang dimaksud dengan bahasa ibu. Kemudian selanjutnya adalah bahasa kedua. Bahasa kedua bukan merupakan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur. Bahasa kedua adalah bahasa yang sering digunakan pada suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Sebagai contoh, saya dulu pernah bersekolah atau menuntut pendidikan di salah satu pondok pesantren yang dimana bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa dikatakan bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang saya gunakan, karena lingkungan yang saya tinggali atau yang saya tempati menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah bahasa yang memiliki hubungan de facto atau de jure dengan seseorang. Sebagai contoh, bahasa nasional yang kita miliki atau yang kita gunakan sekarang adalah bahasa Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, seperti itu. Kemudian macam bahasa yang terakhir adalah bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak biasa digunakan di suatu wilayah tertentu. Contoh, bahasa Cina jika digunakan di Indonesia, bahasa Cina termasuk bahasa asing karena bahasa Cina tidak sering atau tidak biasa digunakan di wilayah Indonesia atau di negara Indonesia, seperti itu. Dari pembahasan keempat macam bahasa tersebut, ada beberapa persamaan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu persamaan dari antara bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa asing, dan bahasa kedua adalah alat-alat dasar dari seorang individu. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda dari identitas kebudayaannya. Yang ketiga adalah alat untuk mengatur dan menafsirkan dunia sekitarnya. Itu adalah persamaan yang dimiliki antara keempat macam bahasa. Selain memiliki persamaan, keempat macam bahasa tersebut juga memiliki perbedaan. Di antara perbedaannya adalah yang pertama tempat digunakannya, kemudian yang kedua cara memperolehnya, dan yang ketiga waktu mendapatkannya. Jadi dari memiliki 3 persamaan dan juga memiliki 3 perbedaan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengertian macam-macam bahasa beserta persamaan dan perbedaannya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.